pada malam ini kita akan memulai sebuah seri yang disebut dengan nama 7 Dosa Maut atau Seven Deadly Sins. Kalau saudara lihat di situ ada gambar-gambar wanita dengan berbagai macam karakteristik warna, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna violet, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas dalam seri ini. Ya, kita sudah istilahnya mengakhiri seri yang mengenai teologi kehidupan sehari-hari, sebenarnya belum selesai. Kita akan memulai seri ini, 7 Dosa Maut. Oke, sebelum kita membahas cemburu itu sendiri, kita akan lebih dulu melihat gagasan 7 Dosa Maut itu asal-muasalnya di mana sih, dan perkembangannya seperti apa. Jadi asal muasal dari 7 dosa maut itu berawal dari gagasan seorang biarawan yang bernama Evagrius Ponticus. Jadi dia hidup ya pada masa kejayaan Kristen, kan kita tahu persis kurang lebih 300 tahun pertama kehidupan gereja mula-mula itu diwarnai dengan penganiayaan yang luar biasa. Namun dengan pertobatan seorang kaisar Roma yang bernama Konstantin, maka terjadilah titik balik. Nah, kekristenan bukan lagi menjadi agama yang dianggap subversif, yang dianggap sebagai agama yang melawan negara, namun dianggap sebagai agama yang justru di-endorse oleh negara. Dan disitulah kemudian kita melihat adanya suatu perubahan drastis di dalam kehidupan Kristen, khususnya kehidupan para rohaniwannya. Jadi rohaniwan Kristen mulai menikmati kemewahan hidup dan keduniawian yang luar biasa. Nah, di antara rohaniwan itu ada orang-orang yang begitu tulus. Salah satunya adalah Evagrius Ponticus. Evagrius dan teman-temannya akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari semarak keduniawian. Jadi mereka sudah bosan, sudah muak dengan kehidupan kerohanian yang sangat duniawi itu, yang mereka anggap penuh dengan dosa. Dan disitulah kemudian mereka meninggalkan kehidupan dalam tanda kutip dunia ramai, dan mereka kemudian menyendiri tinggal di padang gurun yang sunyi di Mesir. Jadi mereka dengan harapan mereka bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa duniawi itu. Namun hal yang menarik adalah ketika mereka berada di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada, boleh dikatakan tidak ada godaan keduniawian, tidak ada yang namanya godaan harta, wanita, dan takhta, katakanlah. Nah, mereka mendapati ada dosa-dosa lain yang tidak boleh mereka pandang enteng. Bahkan mereka menganggap bahwa dosa-dosa itu punya potensi yang mematikan di dalam diri mereka sendiri. Dan akhirnya, ini yang mereka temukan. Jadi bahwa dosa-dosa yang terbesar itu sebenarnya bukan berasal dari luar. Dosa-dosa yang terbesar itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Praktikos, Evagrius itu mendaftarkan 8 bentuk dosa yang mematikan itu. Apa itu? Yang pertama adalah rakus. Yang kedua adalah tamak atau kikir. Yang ketiga itu adalah haus akan pujian. Yang keempat itu kemarahan. Yang kelima kesedihan. Yang keenam kemalasan. Yang ketujuh nafsu seksual. Dan yang kedelapan kesombongan. Nah, ini yang kita lihat di dalam tulisan Evagrius Ponticus. Karya Evagrius ini di kemudian hari cukup mempengaruhi salah satu ordo di dalam gereja Katolik. Jadi di dalam gereja Katolik itu ada beberapa macam ordo. Ada yang disebut dengan ordo Karmel, ada yang disebut dengan ordo Jesuit. Yang di Indonesia itu yang paling banyak ya Jesuit, Karmel. Namun Evagrius ini mempengaruhi salah satu ordo dalam gereja Katolik yang disebut dengan nama Benediktin. Nah, sedangkan 7 dosa maut yang ada di dalam literatur Kristen masa kini yang kita kenal hari ini itu berasal dari
seorang yang namanya Paus Gregorius Agung. Dia hidup dari tahun 590 sampai tahun 604. Di dalam karyanya yang berjudul Morals on the Book of Job, gitu ya, Morals dari kitab Ayub, beliau mendaftarkan adanya 7 dosa maut yang disebut dengan kesombongan, amarah, cemburu, rakus, nafsu seksual, malas, dan serakah. Jadi apa yang kita punya sekarang, ya, 7 daftar itu 7 dosa maut itu bukan berasal dari Evagrius, tapi berasal dari Paus Gregorius Agung. Tapi Paus Gregorius Agung ini mendapatkan pengaruh yang besar dari karya Evagrius Ponticus itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus ada 7, kok nggak 8 seperti yang dikatakan oleh Evagrius, kok nggak 9, kok nggak 6? Nah, kalau kita lihat, memang tidak ada ayat-ayat yang secara tersirat menyebutkan 7 dosa maut di dalam Alkitab. Galatia 5 pasal 19 ayat 21 sebagai contoh, memang memberi daftar 17 macam dosa. Tetapi bukan 7. Di sana ada 17 perbuatan-perbuatan daging, bukan 7. Dan para rohaniwan abad pertengahan memang pernah berjuang mati-matian untuk mendapatkan pembenaran di balik angka 7 ini. Jadi mereka mencari-cari, ya, gimana ya kita bisa punya alasan untuk mendukung gagasan angka 7 di balik kata 7 dosa maut ini. Nah, beberapa kemudian menyarankan angka 7 ini diperoleh dari Lukas 8 ayat 2, di mana di sana ada rekaman peristiwa Yesus mengusir 7 iblis dari Maria Magdalena. Jadi 7 ini dikaitkan dengan 7 setan yang diusir oleh Yesus, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Nah, beberapa yang lain juga menyarankan 7 ini terkait dengan 7 hal yang boleh dikatakan dibenci Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kalau saudara membaca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, di sana dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, ini saudara perhatikan di situ, 7 perkara: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Nah, itu adalah gambaran-gambaran yang digunakan oleh orang-orang di masa yang lalu untuk mendukung. Kenapa angka 7 ini dipakai? Saya sengaja tidak membaca ayat 18 dan ayat 19. Anda baca sendiri, hanya saya ingin menggarisbawahi angka 7 ini diambil dari Amsal pasal 6. Nah, sekarang kita akan melihat yang lain lagi. Ya, beberapa yang lain menyarankan di Alkitab angka 7 menjadi angka yang kerap kali disebut. Di angka 7 itu kerap kali disebut. Contohnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia itu dalam 7 hari. Kalau kita perhatikan di karunia-karunia roh yang muncul di dalam Yesaya pasal 11 itu juga ada 7. Jadi karena di dalam Alkitab itu angka 7 sering digunakan, nah, jadi tidak salah lah kalau kemudian kita menggunakan angka yang sama untuk dosa maut. Nah, itu rasionale atau logika atau alasan yang dibalik penggunaan angka 7 dari 7 dosa maut ini. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kok disebut dengan dosa maut atau dosa yang mematikan? Di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah deadly sin atau mortal sins. Jadi, kenapa disebut dengan dosa yang mematikan? Nah, padahal kalau kita lihat secara sekilas tadi, dosa cemburu, dosa rakus, dosa seksual, kan kelihatan nggak terlalu ngeri loh ya. Kalau kita lihat sekilas, dosa-dosa tersebut sepertinya tidak mengandung bahaya. Coba bandingkan dengan kata membunuh. Kata membunuh tentu lebih menyeramkan dari kata marah. Gitu loh. Kata merampok mungkin lebih mengerikan dari kata serakah. Kata mencuri mungkin lebih punya nuansa negatif ketimbang kata malas. Loh, kenapa? Kok malas? Kok serakah? Kok marah ini justru disebut sebagai dosa yang mematikan? Nah, itu loh. Nah, jawabannya nomor 1, jadi dosa-dosa ini disebut dosa-dosa yang mematikan karena dosa mereka disebut sebagai dosa yang mematikan atau dosa maut karena dosa-dosa tersebut menjadi akar atau menjadi sebab dari dosa-dosa
yang lain. Contohnya, dosa membunuh itu biasanya disebabkan oleh apa? Orang marah. Orang marah, akhirnya kemudian dia membunuh. Gitu loh. Kemudian kalau kita lihat, orang membunuh oleh karena apa? Oleh karena serakah. Kita lihat contoh di dalam kebun anggur Nabot. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ada raja yang begitu serakah, yang kemudian rela untuk melakukan apa saja, termasuk membunuh Nabot, demi memiliki kebun anggurnya. Nah, jadi kita lihat, mereka itu disebut sebagai dosa-dosa maut oleh karena menjadi akar atau sebab dari dosa-dosa yang lain. Itulah sebabnya di 7 dosa maut ini di dalam bahasa Inggris kerap kali juga digunakan dengan istilah capital sins. Nah, kata capital, kalau di Indonesia capital itu bisa berarti besar ya. Itulah sebabnya 7 dosa maut ini disebut dengan nama lain capital sins. Jadi capital itu artinya besar. Jadi kata capital sendiri dalam bahasa Latin itu digunakan kata caput. Caput itu berarti kepala. Nah, jadi kalau ada orang namanya kaput, ya itu berarti kepala artinya. Ya, di Filipina sana ada ketua BPD Gereja Sidang Jemaat Allah Filipina namanya Walter Kaput. Kaput itu berarti artinya kepala. Nah, jadi disebut sebagai dosa maut oleh karena dosa ini menjadi kepala atau menjadi akar, menjadi sebab dari timbulnya dosa-dosa yang lain. Gregorius Agung menjelaskan bahwa apa yang membuat 7 dosa itu sangat fatal adalah kualitas generatifnya. Generatif maksudnya kualitas untuk menciptakan atau menghasilkan, melahirkan dosa-dosa yang lain. Gregorius Agung mengatakan dari cemburu timbul kebencian, gosip, menghina, kemudian bersyukur atas kesusahan sesama. Nah, itu padahal dari cemburu saja, dari cemburu atau dengki atau iri hati timbul kebencian, timbul gosip, timbul penghinaan, seneng atas kesusahan orang lain. Dari kemarahan timbul perselisihan, timbul arogansi, timbul penghinaan, tuntutan, hujatan, dan bukan tidak mungkin pembunuhan. Nah, jadi kita melihat kenapa dosa-dosa itu disebut sebagai dosa maut, oleh karena dosa-dosa itu adalah sumber atau menjadi akar dari dosa-dosa yang lain. Nah, kemudian yang kedua, hal yang perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk di dalam topik dosa itu satu persatu, 7 dosa maut itu mengingatkan kita bahwa ancaman terbesar dari keselamatan kita itu bukan berasal dari sesuatu yang berada di luar kita. Bukan. Ketika kita mempelajari 7 dosa maut, kita diingatkan bahwa ancaman terbesar dari keselamatan kita itu justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Begini, saat kita memikirkan tentang evil atau sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, kita hampir tidak pernah memikirkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Evil atau evil itu selalu kita gambarkan sebagai sumber impersonal yang ada di luar diri kita. Kita menyebut gempa bumi itu tidak baik. Dalam bahasa Inggris ada istilah natural evil. Penyakit disebut sesuatu yang tidak baik. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan istilah juga natural evil. Tetapi ada juga yang moral evil atau kerusakan atau sesuatu yang moral. Sesuatu yang secara moral jahat. Jadi itu biasanya kalau kita berpikir mengenai kejahatan, kita berpikir mengenai sesuatu yang berada di luar diri kita sendiri. Bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Namun kalau kita perhatikan dengan jujur, bahkan sebenarnya bisa kita lihat di dalam Bible sendiri. Contoh yang paling jelas adalah dalam kisah penciptaan. Kita tahu persis bahwa dunia itu begitu baik pada mulanya. Sampai pada hari manusia memutuskan untuk tidak taat pada kehendak Allah. Ya, memang ada faktor iblis yang menggoda manusia dari luar. Namun apa artinya godaan dari luar? Jika
di dalam diri manusia itu sendiri sudah ada keteguhan sikap untuk tetap taat kepada Allah. Jadi benarlah perkataan Tuhan Yesus, bahwa kejahatan itu timbul bukan dari cara dunia diciptakan, tetapi dari apa yang timbul dari dalam hati manusia. Nah, ini yang kita lihat. Jadi seorang yang namanya Scott Peck mengatakan ancaman terbesar bagi keselamatan kita tidak lagi berasal dari alam di luar sana, tetapi dari sifat di dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, seorang teolog dari Inggris, teolog Katolik namanya G.K. Chesterton, pernah diminta oleh sebuah surat kabar di Inggris untuk menulis sebuah artikel tentang apa yang salah dengan dunia ini. What's wrong with the world? Gitu loh. G.K. Chesterton mengirimkan kembali artikel yang berisikan 2 kalimat. Apa yang salah dengan dunia ini? Dia menjawab, saya yang salah. Dengan kata lain, Chesterton mengatakan bahwa sumber segala masalah yang ada di dalam dunia ini adalah ya manusia itu sendiri. Nah, jadi mari kita mulai menelaah satu demi satu dari 7 dosa maut ini, sembari memegang cermin di depan kita sendiri dan bertanya, mengapa dalam nama Tuhan Yesus kita harus menyesuaikan nurani kita dengan memelihara dosa ini? Jadi ketika Anda menuntaskan pelajaran 7 dosa maut ini, ya diharapkan kita kalau boleh tidak menyimpan satu pun 7 dosa ini. Dosa-dosa yang menyusahkan kita, dosa-dosa yang menyusahkan kehidupan orang lain bisa jadi. Oke, sekarang kita akan melihat cemburu. Dosa pertama yang kita bahas. Nah, kalau saudara lihat di dalam abad pertengahan, cemburu itu digambarkan dengan, nggak tahu, mereka kok menggunakan warna hijau. Ya, dalam bahasa Inggris kita gunakan istilah envy. Envy atau cemburu bisa diterjemahkan cemburu, bisa diterjemahkan iri hati, bisa diterjemahkan dengki, envy. Nah, di New Zealand ada apel yang besar sekali, namanya envy. Nah, jadi saya jarang sekali melihat envy ini. Nah, di Indonesia, apel di Indonesia walaupun diimpor dari Amerika itu kecil-kecil, tapi waktu saya ada di New Zealand saya bisa dapatkan apel besar yang kurang lebih 1 bisa setengah kilo atau lebih. Apel envy. Nah, envy sendiri artinya cemburu. Oke, kita bahas dosa cemburu ini. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kisah. Sebuah kisah 2 orang raja. A Tale of Two Kings. Kisah 2 orang raja. Nah, pelajaran dari kehidupan Saul dan Daud. Nah, kalau kita perhatikan, Saul dan Daud itu kedua-duanya sama-sama bertalenta. Keduanya sama-sama berbakat, pintar. Pokoknya mereka adalah extraordinary people. Orang yang luar biasa. Dan yang menariknya adalah kedua-duanya diurapi oleh Roh Tuhan. Di dalam era Perjanjian Lama, orang-orang pilihan saja yang diurapi oleh Tuhan. Only the chosen ones. Istilahnya were anointed by God. Diurapi oleh Roh Allah. Dan yang menariknya, kedua-duanya juga memulai karirnya dari kesederhanaan. Daud seorang pengembala domba, dan kalau kita lihat Saul, menarik sekali. Ketika dia dicari, mau diangkat menjadi seorang raja, waktu itu dia sedang mengejar keledainya. Dan kedua-duanya mengalami keberhasilan yang luar biasa, yang pada akhirnya menempatkan mereka sebagai orang nomor 1 di antara orang-orang Israel. Dan yang menariknya, walaupun kedua-duanya pernah mengalami pengalaman puncak di dalam kehidupannya, kedua-duanya pernah berbuat salah dan dosa. Daud berbuat salah dan dosa, demikian juga Saul berbuat salah dan dosa. Namun nasib akhir dari keduanya amat berbeda. Saul, nasib akhirnya sangat menyedihkan. Sad ending. Dia bunuh diri, matinya bunuh diri. Sedangkan Daud, happy ending. Daud mati dalam usia yang tua,
dan mati sebagai orang yang terhormat. Bahkan sampai hari ini orang-orang Israel modern menghormatinya dengan menempatkan bintang Daud di dalam bendera negara Israel. Nah, jadi ini dua orang raja, Tale of Two Kings, Saul dan Daud. Dan saudara tahu, selain ketidaktaatan, salah satu dosa yang menjerat dan pada akhirnya menjatuhkan Saul adalah cemburu. Pertanyaannya adalah, cemburu kepada siapa? Ya tentu saja cemburu kepada Daud, the rising star, bintang yang sedang naik daun, dan selalu menjadi pujaan orang-orang Israel. Jadi kalau kita perhatikan 1 Samuel 18 ayat 5-9, di sana dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit, dan hal ini dipandang baik. Perhatikan, hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tuh, ini dibandingkan, jadi marah dia. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu ukuran yang jauh lebih besar daripada ribuan. Nah, itu. Lalu perhatikan ayat 18 ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kata yang dipakai di sana adalah mendengki. Padanan kata dari iri hati atau cemburu. Nah, Billy Graham yang pernah menulis satu buku komplit, itu khotbahnya, Seven Deadly Sin, satu buku yang sudah dicetak ulang berkali-kali. Sampai hari ini buku itu masih ada. Buku itu saya lihat pada waktu saya masih muda sekali, pada waktu saya mungkin berusia belasan tahun. Jadi Billy Graham menulis sebuah buku yang berjudul Seven Deadly Sin, 7 dosa maut. Dia mengatakan cemburu adalah salah satu dosa yang paling keji. Cemburu sangat dicela oleh orang-orang bijak di segala zaman, dan dengan pasti juga dicela oleh Allah. Nah, cemburu adalah salah satu dosa yang paling keji. Seorang rohaniwan namanya Samuel Johnson mengatakan rasa cemburu adalah satu-satunya nafsu yang tidak mau diam. Karena orang yang cemburu itu selalu ingin menyusahkan orang lain. Orang yang iri hati, orang yang dengki, orang yang cemburu selalu ingin menyusahkan orang lain. Nah, ini. Seseorang menulis, cemburu itu memusatkan perhatian pada apa-apa yang tidak punya, apa-apa yang tidak kita punya. Namun pada saat yang sama meracuni apa-apa yang sudah kita punya. Diperhatikan baik-baik. Kalau Anda itu cemburu, itu Anda bukan saja memusatkan perhatian pada apa-apa yang tidak Anda punya, tetapi juga meracuni apa yang sudah Anda punya. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa cemburu itu membahayakan kehidupan kerohanian kita? Mengapa iri hati, mengapa dengki itu membahayakan kehidupan kerohanian kita? Yang pertama, sebab cemburu membuat Anda melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman bagi diri Anda sendiri. Jadi, orang yang cemburu adalah orang yang tidak merasa secure, tidak merasa aman. Jadi ketika melihat orang lain berhasil, keberhasilan itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, jadi kita perlu untuk melihat di dalam diri kita, khususnya mereka yang sedang memegang posisi, memegang kepemimpinan. Ketika ada rising star, apakah kita mau istilahnya mendukung mereka untuk menjadi orang yang bisa dikatakan mengembangkan potensinya sampai maksimal, atau justru kita mengkerdilkan mereka oleh karena kita takut ketika mereka berhasil, mereka akan mengambil posisi yang ada pada diri kita. Ya, kita tidak boleh cemburu
membuat Anda melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman bagi diri Anda sendiri. Jadi cemburu dapat mengubah teman, mitra kerja, keluarga menjadi rival yang harus disingkirkan. Nah, itu bahayanya cemburu. Dari teman, mitra, sahabat itu akhirnya menjadi rival. Nah, gitu loh. Cemburu dapat mengubah tatapan penuh kasih menjadi tatapan penuh kebencian. Nah, ini loh. Nah, itu hal yang tidak baik dari cemburu. Kemudian yang kedua, cemburu dapat mengubah seorang yang tulus menjadi orang yang penuh dengan kecurigaan dan culas, bahkan jahat sekali. Ini bisa kita lihat tadi. Saul pada mulanya orang yang begitu tulus. Kalau saudara perhatikan di bagian-bagian awal dari kitab 1 Samuel, ada sana ada gambaran Saul yang begitu lugu, yang begitu tulus. Tapi oleh karena cemburu, dia menjadi begitu culas. Daud sebenarnya tidak punya maksud sama sekali untuk merebut tahtanya. Tetapi Saul yang cemburu menjadi penuh curiga dan culas. Bahkan dia beberapa kali merancangkan rencana yang jahat untuk menyingkirkan seorang pahlawan, seseorang yang sudah berjasa luar biasa bagi kerajaan Israel. Dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak peduli dengan sang pahlawan. Nah, ini. Yang ketiga, cemburu itu menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Saudara lihat kehidupan Saul. Kita membaca di dalam 1 Samuel 18 ayat 21 dan 22. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Mikal itu anaknya. Diberikan untuk menjadi istri Daud. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia, lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam. Demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Di sini kita melihat kemunafikan. Saul sebenarnya sangat tidak suka, sangat benci dengan Daud. Tapi dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang begitu menyukai Daud sampai-sampai dia memberikan putrinya yang bernama Mikal untuk menjadi istri Daud. Nah, ini kemunafikan. Dia menyembunyikan kebencian dengan menggunakan wajah kebaikan. Nah, ini loh, cemburu menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kemunafikan, disgusting. Nah, sesuatu yang istilahnya menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, gambaran musang yang berbulu domba di sini. Yang keempat, cemburu membuat Anda buta terhadap berkat-berkat dan keberhasilan hidup Anda sendiri. Jadi kalau sebenarnya kita mau jujur, sebenarnya Saul itu kurang apa sih? Saul tidak kurang apapun juga. Dia diberkati Tuhan dengan posisi sebagai raja. Orang pertama, orang nomor 1 di Israel. Suatu posisi istimewa yang penuh dengan kemewahan dan hal-hal istimewa. Kenapa dia harus cemburu dengan Daud? Gitu loh. Dia adalah raja yang berhasil, successful king. Punya pembantu yang hebat seperti Daud. Lalu pertanyaannya, kenapa dia harus menjadi buta dengan keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang ada di dalam dirinya? Nah, di sini kita melihat, jadi orang yang cemburu itu tidak bisa untuk melihat bahwa di dalam dirinya itu sudah ada banyak sekali berkat yang Tuhan curahkan. Nah, tidak bisa melihat hal yang positif yang terjadi di dalam dirinya. Nah, jadi dikatakan cemburu membuat Anda buta terhadap berkat-berkat dan keberhasilan hidup Anda sendiri. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini ya. Yang kelima, cemburu dapat mengakibatkan hancurnya pekerjaan Allah dan gereja menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita perhatikan ada begitu banyak gereja-gereja yang seharusnya
dilanjutkan oleh orang-orang yang berpotensi. Namun oleh karena sang pemimpin yang berada di posisi sekarang tidak bisa berbesar hati untuk menerima the next one, ya, yang berikutnya, sehingga pada akhirnya dengan segala macam cara dia dikerdilkan. Dan akhirnya pekerjaan Tuhan yang seharusnya bisa lebih besar di tangan sang penerusnya ini akhirnya tidak bisa menjadi lebih besar lagi. Dan sehingga pada akhirnya kerajaan Allah yang seharusnya bisa berekspansi, ya, bukannya berekspansi lalu justru mengerut. Jadi gereja yang seharusnya menjadi berkat, menjadi contoh, justru menjadi batu sandungan. Jadi jangan sampai kita mengulang hal-hal seperti itu. Itu juga berlaku bagi saya, itu juga berlaku bagi siapapun yang sedang memegang kepemimpinan, bahwa kita tidak boleh cemburu sedemikian rupa, menghalangi orang-orang yang mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Karena dengan melakukan hal-hal yang demikian, maka pekerjaan-pekerjaan Allah bisa terhambat dan gereja menjadi batu sandungan. Nah, lalu yang terakhir kita ingin melihat penawar. Jadi cemburu itu adalah semacam racun yang berbahaya, racun yang mematikan. Itu seperti orang yang digigit ular yang berbisa. Orang yang digigit ular yang berbisa itu memerlukan istilahnya antidote atau penawar, memerlukan penawar. Penawar daripada dosa cemburu ini apa? Ya, sebenarnya sederhana. Penawarnya adalah kita harus belajar menghayati bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Nah, itu loh. Kalau saudara perhatikan, sesaat sebelum Yesus terjun di dalam pelayanannya, selama kurang lebih 3 tahun, dia dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pada saat itu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, Yesus mengawali pelayanannya dengan sebuah keyakinan bahwa dirinya dikasihi oleh Bapa. Nah, Dr. Henry Nouwen di dalam bukunya In the Name of Jesus menyatakan bahwa kita juga perlu mendengar dan menghayati perkataan tersebut. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, perkataan itu menurut Nouwen bukan hanya perlu didengar oleh Yesus, tetapi perlu juga kita dengar sebagai manusia. Bapa mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Bahkan sebelum kita melakukan apa-apa, sebelum kita menunjukkan kinerja kita, Bapa mengasihi kita. Karena jikalau kita menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mengasihi kita, kita akan merasa aman. Kita akan merasa, saya sebut dalam bahasa Inggris, totally secure. Betul-betul merasa aman. Dan kalau kita betul-betul merasa aman, kita tidak perlu terobsesi untuk mendapat pengakuan dari publik bahwa kita yang paling hebat dan paling baik. Nggak perlu itu, karena kita sudah mendapatkan pengakuan itu dari Bapa. Setiap orang percaya yang sudah melewati fase ini bisa menghayati bahwa dirinya dikasih oleh Bapa. Mereka akan merasa secure. Mereka tidak akan mereka kalau melihat orang lain sukses, mereka akan bertepuk tangan gembira. Kalau melihat orang lain berhasil, mereka akan senang. Bukannya mengkerut, cemberut. Enggak. Mereka secure. Kalau ada orang yang lebih baik dari dia, kalau ada orang lebih hebat daripada dia, mereka akan menanggapinya dengan senyum gembira. Karena mereka secure, karena mereka aman. Dan mereka tidak perlu lagi terobsesi untuk membuktikan bahwa orang lain, bahwa saya lebih hebat daripada dia. Nggak perlu itu. Karena dirinya sudah mendapatkan pengakuan itu dari Tuhan. Ketika kita secure di dalam dekapan kasih Tuhan, maka hidup kita akan diwarnai dengan pengucapan syukur. Dan kita tidak akan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi cemburu dengan keberhasilan orang lain. Nah, ini yang penting.
Jadi banyak orang yang kemudian terbelit dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang menariknya adalah, ini kerap kali terjadi di dalam kehidupan para pemimpin, yang biasanya terjadi pada waktu mereka berada dalam, istilahnya dalam bahasa Indonesia, senja kalaning. Berada di dalam masa-masa senja kehidupan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang muda yang kelihatannya sepertinya akan melebihi dia, ini kemudian mereka jadi cemburu dan kemudian dikerdilkan sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang belum melewati fase penghayatan terhadap perkataan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini, yang mendengar saya, bisa benar-benar menghayati bahwa Anda itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan berkata begini bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik, tidak. Kita tetap berusaha untuk menjadi yang baik, yang terbaik. Namun kalau ada orang yang lain yang lebih baik daripada kita, kita pun bisa menerimanya dengan penuh sukacita. Jadi ketika kita benar-benar bisa menghayati perkataan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, maka Anda akan punya citra diri. Maka Anda punya self-image yang baik, citra diri yang baik, self-image yang baik inilah yang akan istilahnya menghapuskan segala bibit-bibit kecemburuan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita tidak istilahnya terjebak di dalam dosa cemburu ini adalah secara kontinu kita terus menguji diri. Nah, Anda tahu bahwa suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai kita kaget. Kalau kita perhatikan, di dalam Alkitab itu, setiap kali saya membaca hal-hal yang terkait dengan pengadilan terakhir, kadang-kadang saya juga heran. Kenapa ya pengadilan terakhir itu selalu dikaitkan dengan surprise? Dalam Matius pasal 7, kita berhadapan dengan orang-orang yang terkejut. Mereka merasa dirinya akan diterima oleh Tuhan, namun justru ditolak oleh Tuhan. Terkejut. Di dalam Matius pasal 25, kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya merasa dirinya tidak signifikan, tidak berarti, tapi begitu terkejut karena di pengadilan terakhir mereka mendapat penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan sampai di suatu waktu nanti di takhta pengadilan Kristus kita jadi kaget gitu, mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ini yang Anda harus ingat, perkataan ini. Bila kita menghakimi hati orang dari perbuatan yang dilakukan kepada kita, Tuhan menghakimi perbuatan orang dari apa yang ada di dalam hatinya. Benar nggak ini? Kita menghakimi hati orang dari perbuatan yang dilakukan pada kita. Contohnya begini. Kalau Anda tidak punya uang, kemudian ada orang memberi uang kepada Anda, nah Anda menghakimi orang tersebut, wah orang ini baik. Dari mana? Ya dari perbuatan yang disampaikan kepada kita. Waktu kita tersesat jalan, kemudian ada orang istilahnya menunjukkan jalan kepada kita, kita katakan orang itu orang baik. Ya, karena apa? Ya kita menghakimi hati orang tersebut dari perbuatan yang dilakukan kepada kita. Tetapi lain dengan Tuhan, Tuhan menghakimi perbuatan orang dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah ini menarik sekali, justru kebalikan. Nah, Tuhan menghakimi perbuatan kita dari apa yang ada di dalam hati kita. Contohnya, kita memberi. Orang lain bertepuk tangan. Wah, orang itu luar biasa dalam memberi. Padahal motivasi di dalam hatinya, memberi ini adalah dengan menggunakan teologi pancing. Saya memberi supaya saya dapat lebih banyak. Lempar teri dapat kakap, lempar kakap dapat hiu, lempar hiu dapat ikan paus. Lempar 1.000 dapat 10.000, lempar 10.000 dapat 1 juta. Jadi orang tersebut, Tuhan menghakimi bukan apa yang dilakukan
oleh orang tersebut, tetapi dari hatinya. Itulah sebabnya Yesus memberikan penghargaan yang luar biasa kepada janda, yang memberi dengan, boleh dikatakan dengan pemberian yang sangat tidak berarti, dengan uang kepeng lah. Uang kepeng itu kalau di masa lalu itu sesuatu yang sangat tidak berharga. Tetapi Yesus melihat hatinya. Itulah sebabnya Yesus tidak memuji orang-orang yang memberi banyak, bukan. Bukan itu yang dipuji oleh Yesus, justru yang dipuji oleh Yesus ini adalah hati dari janda tersebut yang memberi apa yang terbaik dari hidupnya. Nah, ingat, Tuhan menghakimi dari apa yang ada di dalam hati manusia. Dan kita perlu terus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada rasa cemburu yang mendorong saya melakukan hal ini atau hal itu? Apakah ada rasa cemburu ketika saya mengatakan ini atau mengatakan itu? Ya, itu. Kalau ada, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk memadamkan api cemburu tersebut. Jadi kita perlu untuk terus-menerus bercermin, menghadapkan diri kita pada firman, menghadapkan diri kita kepada suara hati yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus ini. Kata-kata yang kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, motivasinya apa? Kalau motivasinya cemburu, dengki, iri, ya maka kita perlu bertobat. Nah, itulah pelajaran kita mengenai dosa cemburu pada malam